Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Vitasari dengan NIM akhir 006 dari PTI 2021 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan wireless dan DHCP. Yang pertama kita ke jaringan wireless terlebih dahulu. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan WiFi laptop. Lalu, untuk jaringan wireless ini harus dilindungi dengan password untuk keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless. Mengapa kita perlu melakukan hal ini? Dikarenakan wireless ini tidak dibutuhkan kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router. Maka dengan seperti ini, semua orang dapat mengakses jaringan wireless. Maka dari itu dibutuhkan password untuk keamanan jaringannya. Lalu di sini terdapat 3 buah komponen untuk mengirim dan menerima data. Yang pertama ada sinyal radio, yang kedua ada format data, dan yang ketiga ada struktur jaringan. Pada saat mengirimkan data, ketiga komponen ini akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Lalu pada saat menerima data, ketiga komponen ini pun mengubah sinyal radio menjadi data digital. Lalu di sini terdapat macam-macam keamanan dari jaringan wireless. Yang pertama ada WEP. WEP ini adalah metode pengamanan jaringan nirkabel atau dapat disebut juga dengan Shared Key Authentication. Shared Key Authentication ini apa sih? Ini adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi WEP ini menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun ke access point. Lalu jenis keamanan yang kedua ada WPA. WPA ini suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Dan para peneliti pun menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WEP ini. Lalu yang ketiga ada WPA PSK. Pengertian dari jenis keamanan ini adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada autentifikasi server yang digunakan. Dengan demikian, access point dapat dijalankan dengan metode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara untuk mengkonfigurasinya pun sangat sederhana. Lalu yang keempat ada WPA 2 PSK. Jenis keamanan ini tuh hampir sama dengan WPA PSK. Akan tetapi untuk WPA 2 ini biasanya sudah menggunakan AES dikarenakan AES ini lebih baik algoritmanya. Lalu di sini terdapat frekuensi dari jaringan wireless. Yang pertama ada frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz. Pengertiannya adalah frekuensi ini tuh sudah lama kita gunakan dan di mana nyaris semua perangkat wireless ini tuh memakai frekuensi 2,4 GHz ini. Lalu yang kedua ada frekuensi 5 GHz. Frekuensi 5 GHz ini merupakan teknologi yang lebih baru yang dimana sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Lalu pada umumnya sinyal WiFi yang ada pada saat ini tuh menggunakan dibagi kepada sinyal WiFi dengan frekuensi 2,4 dan juga 5.
Lalu setelah kita membahas materi mengenai jaringan wireless, kali ini kita akan ke praktikum jaringan wireless. Untuk kali ini, saya akan melakukan praktikum jaringan wireless. Di sini saya telah membuat skema jaringan seperti ini, tetapi di sini laptop masih belum dapat menyambung dengan akses point. Jika ingin menyambung, caranya adalah kita matikan laptop terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita ganti portnya. Lalu kita ganti dengan VPC 300N. Kita masukkan ke sini. Jangan lupa hidupkan kembali laptopnya. Lalu setelah itu laptop akan menyambung. Lalu setelah itu kita ke AP1, config, lalu kita ke port 1. Untuk SSID-nya kita ganti dengan nama AP1. Lalu untuk channelnya kita gunakan 1. Dan authentication-nya kita menggunakan WPA 2PSK dengan sandi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu setelah itu kita ke AP2, kita ke config, lalu kita ke port 1. Untuk SSID-nya kita ganti dengan AP2, untuk channelnya benar 6. Lalu untuk authentication-nya kita disable atau kita tidak menggunakan keamanan. Lalu setelah itu kita ke laptop, kita ke config, kita ke wireless 0. Lalu untuk SSID dari laptopnya ini kita ganti dengan AP1. Lalu untuk authentication-nya kita samakan yakni dengan WPA2PSK dengan sandi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu setelah itu kita ke IP configuration. Lalu kita ke static. Untuk IP-nya yakni dari laptop 192.168.1.129. Lalu kita menggunakan slash 25 jadi 128. Lalu setelah itu kita ke smartphone, kita ke config, kita ke wireless 0. Lalu untuk SSID-nya kita ganti dengan AP2. Lalu untuk authentication-nya kita disable juga. Lalu untuk IP configuration-nya kita ke statikan. Lalu dengan alamat 192.168.1.130. Lalu subnet masknya juga sama, yakni menggunakan slash 25 jadi 128. Di sini, laptop dapat tersambung dengan AP1 dikarenakan mereka sudah melakukan authentication-nya benar, yaitu sama-sama menggunakan WPA2PSK dengan passwordnya 123456778. Lalu setelah itu kita ping agar kita dapat mengetahui apakah laptop sudah tersambung dengan smartphone. Kita ke laptop, lalu kita ke desktop, command prompt, kita ketikkan ping, lalu kita masukkan alamat IP dari smartphone yakni 192.168.1.130.
Jadi di sini sudah muncul paket send sama dengan 4, receive 4, dan loss sama dengan 0, yang dimana artinya laptop dan smartphone sudah dapat terhubung menggunakan jaringan wireless. Setelah kita melakukan praktikum jaringan wireless, kita akan beralih ke DHCP, tapi kita akan membahas materinya terlebih dahulu. DHCP, DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis akan memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP ini disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Lalu di sini terdapat cara kerja dari DHCP. DHCP ini menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Yang pertama ada DHCP Discover. Jadi, klien ini akan meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Lalu yang kedua, DHCP Over. Jadi, DHCP server yang mempunyai nomor IP akan memberikan penawaran kepada klien. Lalu yang ketiga ada DHCP Request. Jadi, klien ini dapat memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Lalu yang keempat ada DHCP Acknowledgement, yang artinya DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien. Lalu di sini terdapat metode konfigurasi DHCP. Yang pertama yaitu konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Jadi, pemberian IP address kepada klien ini dilakukan secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Lalu konfigurasi yang kedua yaitu dengan fixed alamat IP address, yang dimana pemberian IP address ini tuh sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Lalu ada kelebihan dari DHCP. Yang pertama yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Lalu yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. Jadi, DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. Lalu yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, yang artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau sedang off. Lalu untuk kekurangan dari DHCP, semua pemberian IP ini bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan tidak saling terhubung. Setelah kita membahas materi DHCP, kali ini kita akan melakukan praktikumnya. Untuk kali ini saya akan melakukan praktikum DHCP, di mana yang DHCP ini merupakan praktikum lanjutan dari jaringan wireless tadi. Jadi di sini untuk DHCP kita hanya perlu menambahkan server, lalu menghubungkan server dengan switch. Lalu jika sudah bertanda hijau seperti ini, kita dapat menyeting IP dari DHCP server ini ke static.
Lalu alamat IP-nya yakni 192.168.1.253. Lalu untuk subnet masknya karena kita menggunakan /25 jadi 128. Lalu untuk default gateway-nya yakni 192.168.1.254. Lalu untuk DNS servernya yakni 33.33.33.1. Lalu setelah selesai, kita masih ke DHCP server tadi. Lalu kita ke service. Lalu kita ke DHCP. Jangan lupa di-on-kan terlebih dahulu. Ini benar server pool. Lalu setelah itu kita masukkan default gateway-nya yakni 192.1.254 dengan DNS server yakni 33.33.33.1. Lalu untuk start IP address-nya, misalnya kita mulai dari 151. Lalu subnet masknya 128 benar karena kita menggunakan /25. Lalu untuk maksimum number of user-nya kita kasih 50. Lalu kita save. Lalu setelah itu kita ke laptop. Kita ke IP configuration. Kita ke DHCP. Masih requesting IP address. Dan di sini alamat IP-nya yakni dari DHCP adalah 192.168.1.152. Lalu kita cek smartphone-nya di desktop, lalu IP configuration, lalu kita alihkan ke DHCP, masih requesting IP address, dan di sini IP address dari smartphone-nya yakni 192.168.1.153. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jaringan wireless dan DHCP. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.